Anak-anak sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang kisah Alkitab dan kita akan masuk ke dalam kitab Imamat. Ini kitab yang sangat penting karena memberikan kepada kita tuntutan Tuhan mengenai hidup kudus dan pekerjaan para imam untuk memelihara hidup kudus ini. Mari sebelum kita mulai kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami memohon Tuhan beranugerah kepada kami semua sehingga dari waktu kami masih anak-anak, kami sudah mengenal firman dan kami mengerti bagaimana mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena firman yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu dan pakailah hamba-Mu supaya firman-Mu dinyatakan oleh pertolongan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, setelah kemah suci didirikan, lalu Tuhan menyatakan kehadirannya, maka umat Tuhan harus hidup kudus. Apa sih artinya kudus? Kudus artinya seluruh hidup dipersembahkan untuk Tuhan. Kudus artinya satu arah. Hidup diberikan hanya untuk Tuhan. Tidak lagi hidup untuk diri. Tidak lagi hidup untuk dosa. Tidak lagi hidup karena godaan setan. Tetapi saya mau jalani hidup yang dikhususkan untuk Tuhan. Nah, kenapa orang Israel mesti memberikan hidup yang khusus untuk Tuhan? Jawabannya, karena Tuhan pun mengkhususkan hidupnya untuk Israel. Tuhan pun rela hadir di tengah-tengah umatnya. Wah, ini gambaran yang indah sekali. Tuhan kok mau tinggal di kemah suci? Tuhan kok mau tinggal di tengah-tengah umatnya? Bukankah umatnya hidupnya rusak? Bukankah mereka berdosa? Bukankah mereka melanggar banyak perintah Tuhan? Tapi Tuhan beranugerah. Aku mau tinggal di tengah-tengah umatku, dan karena Tuhan rela hadir di tengah-tengah umatnya, maka Tuhan akan menguduskan umatnya. Tuhan menguduskan umatnya. Ini adalah pesan dari kitab Imamat. Tuhan perintahkan umat untuk hidup kudus, dan Tuhan memberikan upacara untuk mereka hidup kudus, lalu Tuhan memberikan pelayan-pelayan supaya mereka hidup kudus. Maka di dalam kitab Imamat ada perintah tentang upacara korban. Ini di bagian awal, lalu setelah itu kitab Imamat berbicara tentang persiapan untuk imam. Imam mesti lakukan hal apa? Lalu imam mesti dipersiapkan seperti apa? Ini ada di dalam kitab Imamat. Setelah itu ada contoh cerita, dan setelah itu ada nasihat dan aturan untuk hidup suci. Nah, kita akan pelajari dulu mengenai korban dan juga persiapan para imam. Nah, Tuhan mengatakan harus bawa korban. Ketika orang Israel mau datang kepadaku dan membawa korban, mereka mesti membawa korban sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Kenapa ya mesti ada korban? Yang pertama, korban yang dibawa oleh orang Israel adalah untuk mengucap syukur dan menikmati Tuhan. Jadi korban ada banyak arti. Salah satunya adalah untuk mengucap syukur dan menikmati Tuhan. Ini misalnya korban sajian. Lalu ada roti sajian yang dipersembahkan. Untuk apa ya? Untuk menunjukkan bahwa kalau Tuhan mau hadir di tengah-tengah umat, maka Tuhan juga mau menikmati persekutuan yang dekat dengan umatnya. Nah, persekutuan itu yang dekat itu kalau apa ya? Kalau orang makan bersama. Jadi Tuhan pakai dua cara. Yang pertama adalah imam waktu masuk ke dalam kemah suci, ada ruangan tempat mereka berdoa dan mereka makan roti sajian. Ini artinya apa? Ini artinya mereka melakukan lambang. Lambang bersekutu dengan Tuhan. Seolah-olah mereka bisa makan bersama dengan Tuhan. Wah, Tuhan kan gak perlu makan. Memang. Tetapi makan bersama ini menjadi simbol, menjadi contoh untuk kedekatan Tuhan dengan umatnya. Mirip dengan kita, di rumah kita makan bersama dengan papa mama. Makan bersama, saling cerita, dan saling membagi kasih lewat makan bersama. Ini yang Tuhan mau lakukan kepada umatnya. Maka setelah Tuhan mengirimkan imam, Tuhan mau ada imam yang makan roti sajian. Lalu orang Israel juga mempersembahkan roti untuk menjadi tanda bahwa Tuhan mau bersekutu dengan kita. Kapan ya ini menjadi kenyataan? Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia. Yesus makan bersama dengan para murid. Ini menggenapi apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kitab Imamat, yaitu Tuhan mau berdiam bersama dengan umat dan makan bersama. Wah, sekarang kan Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Berarti setelah dia naik ke surga, dia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Kita nggak bisa lagi makan bersama. Ternyata masih bisa. Bagaimana caranya? Dengan perjamuan kudus
di dalam gereja. Jadi ada persekutuan, ada menikmati Tuhan melalui korban sajian, melalui korban yang dipersembahkan dalam bentuk makanan. Oh, jadi korban itu ternyata untuk relasi yang dekat dengan Tuhan. Betul, tapi bukan cuma itu. Ada lagi korban bakaran. Korban yang dibakar sepenuhnya. Wah, ini korban tidak bisa makanan dari roti. Ini adalah ternak. Tuhan memerintahkan harus bawa sapi atau kambing domba dan mereka akan menyembelih lalu membakar korban ini sampai terbakar di mezbah Tuhan. Apa ya artinya korban ini? Ini adalah korban yang menyatakan kekudusan. Saya mau mendedikasikan hidup kepada Tuhan. Tapi kalau saya dedikasikan hidup kepada Tuhan, saya benar-benar memberi diri kepada Tuhan, saya tidak layak. Maka kalau saya berani mendekat ke Tuhan, saya akan terbakar. Wah, kalau begitu saya tidak mungkin mendekat ke Tuhan. Tetapi Tuhan beranugerah. Waktu orang Israel mau mendekat ke Tuhan, Tuhan membuat yang terbakar itu korban ternak. Sapi, kambing, dan domba. Bukan orang Israel. Nah, jadi mereka bisa datang ke Tuhan tanpa takut mereka akan dihukum terbakar. Karena yang terbakar adalah korban. Wah, kalau begitu orang Israel mendekat kepada Tuhan, lalu kambing domba menjadi pengganti mereka untuk dihukum Tuhan terbakar. Karena orang berdosa kalau mendekat ke Tuhan bisa terbakar, karena Tuhan itu kudus dan kita tidak mungkin bisa mendekat. Tapi karena ada korban, maka kita bisa datang ke Tuhan. Wah, apakah ini sudah terjadi di perjanjian lama? Belum. Ini baru terjadi di perjanjian baru. Setelah Tuhan Yesus menjadi korban yang dinyatakan menerima murka Tuhan, dialah korban yang terbakar itu. Tapi kan Tuhan Yesus di atas salib nggak terbakar. Dia menjalani hukuman dari Tuhan. Inilah yang dilambangkan dengan terbakar. Jadi Kristus sudah menjalani hukuman dari Tuhan. Lalu kita bisa datang ke Tuhan karena Yesus Kristus yang sudah terima hukuman. Inilah korban jenis yang kedua, yaitu korban bakaran. Lalu selain ada korban sajian, kemudian korban bakaran, juga ada korban penebus dosa. Apa itu korban penebus dosa? Itu kalau ada orang Israel melakukan kesalahan, dia membawa korban untuk membayar kesalahannya dengan korban yang disembelih. Nah, ini beda dengan korban bakaran. Kalau korban bakaran terus-menerus diberikan secara rutin. Sedangkan korban penebus salah diberikan kalau saya sadar saya ada salah. Nah, ini menjadi lambang dari kita sekarang yang minta pengampunan dosa dari Tuhan. Kita kan sudah ditebus oleh Kristus. Kenapa mesti ada pengampunan, penebusan, permintaan ampun lagi? Kan sudah ditebus, sudah nggak perlu minta ampun. Salah. Kita sudah ditebus, tapi kita masih bisa jatuh dalam dosa. Kamu sudah ditebus, tapi kamu masih bisa jatuh dalam dosa, masih bisa nyontek, masih bisa lawan orang tua, masih bisa menipu teman, menipu orang tua, tidak adil kepada sesama. Ini bisa terjadi. Waktu kita sadar, waduh, saya sudah hidup dalam dosa. Saya mau minta ampun dari Tuhan. Maka saya bisa datang ke Tuhan dan Kristus menjadi penebus bagi dosa-dosa saya. Jadi Kristus menyempurnakan semua korban yang ada. Korban sajian disempurnakan dengan Kristus yang rela makan bersama dengan kita. Korban bakaran digantikan dengan Kristus yang menerima murka Tuhan di atas kayu salib. Korban penebus dosa yang disempurnakan oleh Tuhan Yesus, yang karena mati di kayu salib membuat kita bisa datang kepada Bapa di surga dan mohon ampun kepada Dia. Lalu ada satu korban yang dilakukan Israel untuk merayakan hari Paskah. Mereka mengingat Paskah dengan mempersembahkan korban untuk hari pendamaian. Ini menjadi hari raya yang penting dan ada korban yang dipersembahkan untuk Tuhan, di mana korban ini adalah korban untuk menyelamatkan seluruh Israel. Inilah hari dosa Israel ditebus. Ini juga melambangkan Kristus yang disalib. Pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan, Dia menjadi domba yang menyerahkan diri dan menjadi penebus bagi kita semua. Inilah korban yang Tuhan atur supaya kita bisa menikmati hidup dekat dengan Tuhan. Berarti Tuhan yang suci tidak boleh didekati dengan sembarangan. Tapi Tuhan mau didekati oleh umatnya. Tuhan mau ada di tengah-tengah umat. Itu sebabnya Tuhan memanggil orang Israel untuk mendekat dan Tuhan memberikan upacara korban untuk mengatur bagaimana Israel datang mendekat kepada Tuhan. Nah, ini membuat orang Israel sangat senang. Kami bisa dekat dengan Tuhan.
Kami bisa menerima Tuhan sama seperti kami juga sudah diterima oleh Tuhan. Kami bisa menikmati Tuhan yang mempunyai cinta kasih yang besar dan tinggal di tengah-tengah kami. Ini berarti orang Israel mendapatkan berkat besar dengan kehadiran Tuhan. Nah, tapi Tuhan memberikan aturan. Engkau tidak layak, tapi engkau ditarik oleh Tuhan untuk dekat ke Tuhan. Perlu ada korban. Nah, setelah korban, Tuhan juga di dalam kitab imamat mengangkat para imam. Tuhan mengatakan inilah yang harus dilakukan imam. Inilah yang harus dipakai oleh imam. Inilah yang menjadi ketentuan imam. Jadi Tuhan atur satu persatu apa yang harus dikerjakan oleh imam. Imam mewakili orang Israel datang ke Tuhan. Dan imam mewakili Tuhan untuk datang ke orang Israel. Imam mewakili orang Israel berdoa dan mempersembahkan korban. Imam mewakili Tuhan berkhotbah kepada umat. Jadi imam menjalankan fungsi menjadi pengantara bagi kita yang di bumi dengan Allah yang ada di surga. Maka Tuhan angkat imam. Tuhan berikan kepada mereka semua aturan-aturan, bahkan pakaian yang harus dipakai. Tuhan mengatakan persiapkanlah untuk imam, terutama imam besar. Siapa imam besar pertama? Yang diangkat jadi imam besar pertama adalah Harun dari suku Lewi. Harun ini adalah kakaknya Musa. Lalu Tuhan perintahkan, buatlah baju untuk imam besar, ada permata-permata 12 buah. Lalu di atas permata itu diukir nama suku-suku Israel. Berarti oleh Musa diberikan perintah supaya Harun memikul nama orang Israel, nama suku Israel di bajunya. Maka Tuhan memberikan ada permata dengan ukiran nama 12 suku Israel. Diletakkan dekat dengan jantungnya Harun. Berarti waktu imam besar melayani, dia sedang bawa Israel yang sangat dia cintai. Imam besar harus mencintai Israel. Imam besar harus menjadi wakil orang Israel, memohon pengampunan kepada Tuhan. Ini tidak bisa terjadi kalau imam besar tidak mencintai Israel. Tapi sayang, di dalam sejarah Israel banyak imam besar yang rusak, yang tidak cinta Israel, yang cinta diri, yang korupsi, yang ambil uang, ambil semua berkat untuk diri, dan tidak mau melayani orang Israel. Inilah rusaknya imam, dan ini yang membuat Tuhan membuang Israel. Nah, maka Tuhan sudah peringatkan, jangan sampai imam besar tidak mencintai umatnya. Tuhan cinta Israel, dan imam besar harus mewakili Tuhan mencintai orang Israel juga. Lalu seluruh aturan upacara yang harus dilakukan juga Tuhan perintahkan di dalam kitab imamat. Kemudian Tuhan memerintahkan waktu akan dilantik, Harun harus membawa korban dan Harun harus menjadi orang yang melakukan pelayanan, memimpin seluruh Israel untuk datang kepada Tuhan. Nah, apa yang harus dibawa oleh Harun? Ternyata dia diminta untuk bawa 2 binatang. Yang pertama adalah lembu, yang kedua adalah kambing. Wah, apa hebatnya lembu dan kambing ini? Ternyata kata yang dipakai untuk lembu yang harus dibawa Harun sama dengan kata yang dipakai untuk lembu pada peristiwa lembu emas di kitab Keluaran. Waduh, berarti Harun harus bawa binatang yang mengingatkan dia akan lembu emas. Aduh, Harun malu sekali. Dulu aku pernah bikin lembu emas supaya orang Israel menyembah Tuhan, tapi bentuknya lembu. Tuhan marah sekali kepada aku, dan Tuhan menghukum banyak orang di tengah-tengah bangsa ini yang hidupnya rusak, yang sembarangan, dan yang menyembah anak lembu emas. Wah, itu siapa yang salah? Orang Israel sendiri, karena mereka jahat. Tapi Harun juga terlibat. Harun juga membuat lembu emas, sehingga orang Israel jatuh dalam dosa dan menyembah lembu emas. Harun malu bukan main. Waktu Musa mengatakan, Harun, untuk pelantikanmu, bawa seekor anak lembu. Wah, Harun ingat, ini kan sama ya dengan anak lembu yang aku bikin dalam bahan logam emas untuk disembah Israel. Aduh, aku malu, aku pernah berdosa. Memang, Tuhan mau ingatkan engkau akan dosamu, maka engkau harus membawa anak lembu yang istilahnya sama dengan anak lembu yang di dalam kitab Keluaran, yaitu anak lembu emas yang dibuat oleh Harun. Lalu binatang kedua adalah kambing. Nah, kata untuk kambing
juga baru muncul satu kali di dalam seluruh Alkitab. Sebelum kitab Imamat, munculnya di mana? Munculnya di dalam kitab Kejadian. Pada waktu Ishak akan dipersembahkan oleh Abraham, Tuhan mengatakan, jangan apa-apakan anak ini, sebab aku sudah mempersiapkan pengganti. Aku sudah melihat imanmu sungguh-sungguh, hai Abraham. Maka aku senang, aku menerima korban ini, tapi aku menggantinya. Jadi Ishak tidak jadi dimatikan dan diganti dengan seekor kambing yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Maka kambing ini diambil oleh Abraham dan disembelih menggantikan Ishak. Nah, inilah kata yang juga sama dengan kata yang dipakai untuk kambing, untuk Harun bawa sebagai korban. Jadi korban anak lembu mengingatkan Harun, aku sudah berdosa. Kok masih bisa jadi imam besar? Korban yang kedua mengingatkan Harun, saya boleh jadi imam besar karena Tuhan mencintai saya, Tuhan mencintai Israel, dan Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham. Nah, ini membuat Harun sadar, saya imam besar yang tidak boleh sombong. Karena saya sesungguhnya adalah orang berdosa yang diangkat Tuhan menjadi imam. Saya imam besar yang tidak boleh menganggap diri lebih hebat dari orang lain. Karena saya pernah membuat anak lembu emas yang menyebabkan seluruh Israel jatuh dalam dosa, kecuali orang-orang Lewi. Ini membuat Harun sadar, saya jadi imam besar hanya karena anugerah Tuhan. Apakah karena Harun hebat? Tidak. Apakah karena Harun hidup suci? Tidak. Dia bahkan menjadi penyebab orang Israel jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan mau ampuni dia. Demikian Tuhan juga mau mengampuni anak-anak sekalian. Kita semua adalah orang-orang yang pernah berdosa. Tapi Tuhan mengatakan, saya mau pakai kamu. Oh Tuhan, masa mau pakai saya? Saya orang yang sangat berdosa. Tuhan mengatakan, memang, tapi aku menebus engkau dan aku ingat janjiku. Aku akan setia dan aku akan memakai kamu. Nah, ini yang membuat Harun sadar, Tuhan pilih saya karena dia setia kepada janjinya, bukan karena saya mampu menjalankan kehendak Tuhan. Nah, setelah imam besar disiapkan, Tuhan juga siapkan aturan untuk para imam. Setelah itu, Tuhan mengingatkan kepada Musa bahwa semua imam harus menjalankan upacara di hadapan Tuhan dan mereka harus mengajar Taurat kepada orang Israel. Dengan ibadah, orang Israel belajar mencintai Tuhan. Dengan Taurat yang diajar, orang Israel belajar mencintai sesama manusia. Maka Tuhan memberikan perintah. Setelah Tuhan mengatur, ada imam besar, ada kemah suci, ada korban, ada upacara-upacara untuk pelantikan. Selanjutnya Tuhan memberikan perintah bagaimana seseorang harus memperlakukan sesamanya. Maka Tuhan mengatakan di dalam kitab Imamat juga, di pasal yang ke-19, kamu harus mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan mau orang Israel tidak menganggap sesamanya lebih rendah. Semua orang sama pentingnya. Semua orang harus dicintai. Maka Tuhan perintahkan Israel, janganlah jadi orang yang jahat. Kepada orang yang lebih tua, engkau harus hormat. Kepada ayah dan ibumu, kepada ibumu dan ayahmu, engkau harus punya perasaan segan. Kepada istri, kamu harus mencintai. Istri harus menundukkan diri kepada suami. Harus ada kekudusan, jangan sembarangan. Lalu semua aturan-aturan Tuhan berikan. Yang menjadi tuan, jangan hina budaknya. Kalau budakmu sudah melayani, lalu mau masuk tahun ke-7, dia harus bisa dibebaskan. Tuhan juga mengingatkan, jangan taruh batu di depan orang buta. Artinya apa ya? Artinya jangan remehkan orang yang tidak ada pengetahuan lalu memanfaatkan dia. Engkau harus mencintai sesamamu manusia. Jangan menaruh dendam satu dengan lain. Ini peraturan tentang hidup bersama yang sangat penting. Tuhan ajarkan kepada orang Israel untuk memiliki kesadaran bahwa Tuhan mencintai manusia. Dan orang Israel harus belajar mencintai sesamanya manusia. Jadi Tuhan memberikan perintah untuk membangun kemah suci di dalam kitab Keluaran. Tuhan memberikan perintah untuk upacara-upacara di kemah suci di dalam kitab Imamat. Tuhan mengangkat imam-imam dan imam besar di dalam kitab Imamat. Dan Tuhan memerintahkan bagaimana ibadah harus dilanjutkan dengan mengasihi sesama manusia dan bertindak adil. Ini juga di dalam kitab Imamat. Jadi dari kitab yang sama, kita belajar tentang kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Dan yang kedua, kita belajar tentang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Wah, kalau begitu ini kitab yang sangat penting. Tetapi kenapa ada begitu banyak aturan? Lalu ada aturan tentang mana haram, mana halal, mana yang kosher. Kosher artinya halal boleh dimakan, mana yang haram. Wah, kenapa makanan dibeda-bedakan? Tuhan mengatakan, kalau kamu makan makanan yang inilah yang boleh kamu makan. Yang ini tidak boleh dimakan. Termasuk babi tidak boleh dimakan. Ikan lele nggak bisa dimakan. Kodok nggak bisa dimakan. Wah, saya makan banyak binatang itu loh. Saya makan yang dilarang di dalam kitab Imamat. Ini gimana ya? Apakah kita berdosa? Kalau anak-anak makan kepiting, atau anak-anak makan ikan lele, atau makan kodok goreng, wah ini kan nggak boleh. Dilarang di dalam kitab Imamat. Gimana dong? Kitab Imamat larang, tapi Tuhan Yesus mengatakan semua makanan boleh. Wah kenapa ya? Alkitab kok beda-beda? Kenapa Alkitab berubah? Jawabannya, karena aturan makan adalah sesuatu yang sangat-sangat berkait dengan sejarah di Perjanjian Lama. Ketika Israel menjadi bangsa. Waktu Israel menjadi bangsa, mereka harus makan makanan yang sama jenis dengan yang mereka persembahkan ke Tuhan. Jadi di dalam ibadah Israel masih ada korban harus dipersembahkan. Oh, kalau ada korban harus dipersembahkan, berarti ada binatang yang boleh jadi korban, dan selain itu tidak boleh. Orang tidak boleh bawa kelinci jadi korban. Kelinci bukan binatang korban. Orang tidak boleh bawa babi lalu jadi korban. Babi bukan binatang korban. Maka binatang yang dianggap satu jenis dengan binatang yang dikorbankan, ini boleh jadi makanan manusia. Manusia makan apa yang mereka boleh bawa ke tempat suci. Jadi yang dibawa ke tempat suci dengan yang dimakan di rumah harus sama jenisnya. Maka mereka persembahkan sapi, kambing, domba. Berarti mereka juga boleh makan sapi, kambing, domba. Apalagi yang sejenis dengan sapi, kambing, domba. Rusa sejenis. Dan binatang-binatang lain di dalam ciri yang mirip dengan sapi atau kambing atau domba boleh dimakan. Bagaimana dengan yang tidak mirip? Tidak boleh. Lalu orang yang kurang uang bisa membawa burung tekukur, burung merpati dipersembahkan ke Tuhan. Maka unggas yang mirip yang masuk ke dalam ternak yang bisa dipelihara. Ini juga boleh dimakan, tapi di luar itu nggak bisa. Orang tidak boleh makan binatang yang terbang, yang terlalu jauh jenisnya dengan yang dipersembahkan di dalam mezbah untuk menyembah Tuhan. Berarti aturan makan ini juga ada simbolnya, yaitu apa yang kau bawa ke Tuhan, itu juga yang kau boleh nikmati di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa ya Tuhan tidak izinkan binatang yang tidak bisa dipersembahkan untuk korban, untuk dimakan? Karena binatang yang tidak sama dengan sapi, dengan lembu, dengan kambing, dengan domba, itu binatang-binatang yang bukan dipelihara secara umum di Israel. Ini binatang-binatang yang tidak jelas jenisnya. Misalnya seekor babi. Seekor babi memiliki kuku yang belah, tapi tidak memamah biak. Jadi ini sulit digolongkan. Seekor ikan lele, dia tidak punya sisik, jadi sulit digolongkan sebagai seekor ikan. Nah, maka Tuhan menggunakan binatang yang kurang jelas sebagai binatang yang tidak boleh dibawa ke mezbah dan yang tidak boleh dimakan. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Sekarang kita tidak lagi bawa korban ke mezbah. Berarti aturan makanan juga tidak lagi harus berlaku seperti di dalam kitab Imamat. Sekarang binatang apapun kita bisa makan asalkan masuk kriteria kesehatan. Jangan makan binatang yang nggak sehat. Ada jenis-jenis binatang yang gampang bawa penyakit. Ini jangan dimakan. Tapi binatang yang sehat, binatang yang tidak masalah dimakan, silakan dimakan. Loh, tapi kan Alkitab larang. Larang karena dulu masih bawa binatang ke mezbah. Sekarang kita tidak membawa binatang korban. Lalu siapa yang menjadi mezbah? Siapa yang dibawa ke mezbah untuk penebusan kita? Kristus. Berarti Kristuslah yang harus kita bawa di dalam hidup sehari-hari. Kristuslah yang kita jadikan pengorbanan kita. Dialah yang jadi korban bagi kita. Karena dia berkorban, kita selamat. Berarti waktu kita tidak lagi beribadah, kita sudah keluar dari gereja, dan kita hidup di dalam sehari-hari, kita tetap harus menjadikan Kristus yang menjadi utama. Kalau dulu yang dibawa ke mezbah dengan yang dimakan di rumah harus sama. Sekarang yang membuat saya ditebus dengan yang saya jalani di dalam hidup harus sama, yaitu Kristus. Kalau yang saya jadikan penebus yaitu Kristus, saya cintai karena saya ditebus oleh Dia waktu saya beribadah, maka saya juga harus mencintai Kristus yang sama
di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Kristus yang dikorbankan untuk saya ditebus, maka saya pun akan memakan tubuhnya di dalam makanan di perjamuan kudus. Maka di perjamuan kudus kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus dan minum anggur yang melambangkan darah Kristus. Hah? Jadi kita benar-benar makan daging dan minum darah? Bukan. Tapi kita makan roti dan anggur yang menjadi simbol dari tubuh dan darah Kristus. Artinya, sama seperti Kristus menebus kita dan menjadikan kita milik Tuhan waktu kita beribadah. Demikian Kristus menebus kita dan menjadikan kita milik Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi imamat penuh dengan simbol yang bagus yang membuat kita mengerti bagaimana harus hidup suci, dan imamat penuh dengan aturan untuk mencintai sesama manusia. Sehingga kita tidak hanya omong kosong, aku mencintai sesamaku, tapi caraku mencintai terserahku sendiri. Gak bisa. Cara kita mencintai diatur oleh Tuhan lewat Taurat di dalam kitab imamat. Inilah kitab imamat. Dan kita juga akan pelajari di PA yang berikut tentang peristiwa yang menakutkan. Ada 2 peristiwa yang menakutkan, yaitu pelanggaran. Pelanggaran terhadap Sabat, dan satu lagi adalah pelanggaran karena mengucapkan kata-kata hujat. Nah, kita akan pelajari ini di dalam PA yang berikut. Hari ini kita lihat kitab imamat sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami dengan firman yang begitu limpah. Tolong kami belajar dan mengenal Tuhan satu kali demi satu kali, satu hari demi satu hari, di dalam mengikuti PA, di dalam mengikuti pembahasan-pembahasannya, sehingga kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati terus kami, dan berkati terus PA-PA selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian PA kita untuk hari ini, sampai jumpa di PA yang berikutnya. Tuhan memberkati anak-anak sekalian.